Kalian pernah lihat nggak gold naik pelan-pelan tapi konsisten? Tanpa berita besar, tanpa headline. Biasanya itu bukan trader kecil. Kemungkinan pelaku utamanya adalah institusi besar, bank sentral, dan juga smart money. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube Bisa Trading. Untuk kalian yang baru menonton YouTube saya, kalian bisa lihat video-video kita sebelumnya mengenai trading emas dan juga fundamental. Karena di channel ini, kalian tidak hanya mendapatkan cara trading dengan perspektif technical dan price action, tetapi kalian akan dibekali edukasi dan informasi mengenai fundamental. Kalau kalian sudah nonton semua videonya, ya kalian baru bisa masuk ke part-part yang lebih advance, teman-teman. Dan selamat datang ya untuk teman-teman yang baru nonton juga. Saya mau menyampaikan bahwa kita memiliki komunitas trading ya di Telegram dan linknya itu ada di deskripsi video ini. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker trading, kita memiliki rekomendasi broker yang memiliki spread yang rendah dan komisi yang tidak ada, teman-teman. Serta ya withdrawalnya lancar. Jadi teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal di pasar. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas keterkaitan antara bank sentral dan emas. Ya, karena ini menjadi salah satu faktor ya penentu untuk para trader retail seperti kita mengetahui arah pergerakan harga secara garis besarnya ini mau kemana. Kenapa ya mereka atau bank sentral ini memborong emas saat retail sedang bingung. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama kita, ya, yaitu apa itu bank sentral. Singkatnya teman-teman, ya bank sentral itu adalah sebuah bank dari setiap negara ya yang tugasnya itu untuk mencetak uang dan mengatur ekonomi negara tersebut. Jadi banyak banget bank sentral di luaran sana. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia, kalau di Amerika itu namanya The Federal Reserve, terus ada European Central Bank kalau di Eropa, terus ada Bank of England di Inggris. Terus masih banyak lagi teman-teman seperti Bank of Japan ya, terus Bank of Canada, banyak ya. Jadi kalau kalian lihat satu-satu di setiap negara itu pasti punya central bank-nya sendiri. Ya, dan peran utama central bank itu ada tiga teman-teman ya. Yang penting aja saya catat di sini. Yang pertama adalah mengatur ya uang, yaitu percetakan uang teman-teman ya. Mencetak uang itu bank sentral yang ngatur ya, dan kebijakan moneter. Ya, jadi peran utamanya itu adalah mengatur uang dan kebijakan moneter. Yang keduanya menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi. Dan yang terakhir mengelola cadangan devisa negara. Jadi tugasnya cukup krusial teman-teman untuk keberlangsungan ekonomi suatu negara. Jadi ada beberapa case atau masalah di mana bank sentralnya itu terlalu tergesa-gesa dan ujung-ujungnya negaranya terkena krisis, ada. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya di history atau di sejarah-sejarah sebelumnya mengenai bank sentral yang terlalu cepat mengambil keputusan. Apakah Amerika pernah melakukan hal seperti itu? Pernah. Ya, jadi Amerika beberapa kali terkena inflasi karena bank sentralnya terlalu cepat menurunkan suku bunga atau bahkan ya menahan suku bunganya terlalu lama, teman-teman. Dan di sini ada beberapa fakta penting, ya. Fakta penting dari bank sentral, ya. Cadangan devisa bukan hanya dolar, teman-teman. Jadi kita tahu ya, hampir semua, bukan hampir sih, tapi semua bank sentral di dunia itu, ya mereka pasti pegang dolar untuk devisanya, ya. Tetapi dolar tidak hanya menjadi satu-satunya devisa dari bank sentral tersebut, ya. Tetapi ada ya aset lain yang digunakan ya bank sentral untuk melindungi aset atau nilai lindung dari kekayaan negara mereka, yaitu emas. Ya, jadi selain dolar, ya dolar ini kan world safe haven currency ya teman-teman, atau ya safe haven-nya mata uang dunia. Tetapi selain dolar ini, emas juga disimpan oleh bank sentral. Makanya kalau teman-teman masuk ya ke Bank Indonesia juga menyimpan emas dalam jumlah yang banyak. Nanti kita bahas ya. Kita bahas masalah kenapa ya bank sentral ini menyimpan emas dan kenapa bank sentral membeli emas. Ya, setidaknya teman-teman paham dulu apa itu bank sentral dan tugas utama dari bank sentral itu. Next, kita masuk ya, kenapa bank sentral membeli emas atau pegang emas, teman-teman. Alasan utamanya itu, ya emas adalah aset yang netral, tidak punya risiko politik. Ya, jadi ketika krisis atau geopolitik terjadi, teman-teman, emas ini ya dia stabil. Walaupun kelihatannya harganya naik, teman-teman, tetapi secara value dia itu stabil, guys. Ya, makanya dia disebut sebagai ya aset lindung nilai. Terus yang kedua ya, dia merupakan ya emas ini merupakan aset lindung nilai saat krisis. Dan yang ketiga, tidak tergantung dengan negara lain. Jadi kalau misalnya suatu negara lagi perang atau perang antar negara, emas itu tetap stabil di harga
sekian teman-teman ya. Walaupun kalian lihat nanti emas itu mengalami kenaikan yang signifikan ya secara gain atau secara keuntungan, tapi bukti nyatanya emas itu dia bergerak lurus seperti ini teman-teman. Berarti nilai mata uang kita yang mengalami penurunan, bukan emasnya yang naik guys. Bahasanya seperti itu. Ya, yang perlu dipahami sebagai seorang trader teman-teman ya mengenai bank sentral yang membeli atau memegang emas. Yang pertama itu ya, bank sentral bukan trader seperti kita. Mereka itu adalah institusi besar teman-teman. Ya, mereka itu adalah instansi besar yang dimana mereka tidak cari entry dan exit. Ya, tetapi tujuan utama mereka untuk pegang emas ini adalah stabilitas. Ya, stabilitas dari apa? Stabilitas dari aset, nilai dari nilai lindungnya itu teman-teman, sorry ya, dari nilai lindungnya itu. Ditambah lagi dia juga aset yang netral terhadap resiko geopolitik atau ya resiko politik dunia, kayak gitu. Jadi ini adalah backup aset bahasanya teman-teman. Ya, tujuannya stabilitas, bukan cari entry TP 100 pip atau TP 1000 pips gitu, bukan. Ya, tapi tujuan mereka itu untuk stabilitas negara mereka masing-masing. Ya, setiap bank sentral dia punya caranya masing-masing teman-teman. Bagaimana mereka membeli emasnya, bagaimana mereka menjual emasnya, kapan mereka jual emasnya, dan kapan mereka tidak jual emasnya. Itu semua ya, bank sentral punya caranya masing-masing, teman-teman. Dan kapan ya bank sentral mulai aktif beli emas. Dan ini adalah beberapa indikator yang bisa teman-teman jadikan ya, dan kita bisa simpulkan nanti kita langsung bahas di chart. Ketika hal ini muncul, teman-teman sudah bisa mengspekulasikan ya kemungkinan besar bank sentral akan beli emas secara terus-menerus. Ya, selain dari berita ya, apakah di berita ada pemberitahuan mengenai bank sentral ini? Ada, biasanya CNBC teman-teman atau CNN. Ya, jadi kalau kalian suka baca berita, kalian bisa cari berita-berita ekonomi. Biasanya faktor-faktor ya seperti pembelian emas oleh bank sentral itu bakal di-up di sana. Ya, CNN, CNBC atau BBC ya. Banyak sebenarnya ya untuk berita-beritanya itu teman-teman. Jadi kalian bisa cek di portal berita. Tetapi nanti kita bahas di chart ya atau langsung di grafiknya. Soalnya nanti di grafiknya itu akan kelihatan guys, akan kelihatan pola-pola dari bank sentral itu dan pola-polanya selalu sama. Ya, biasanya ya bank sentral mulai aktif beli emas itu yang pertama adalah ketegangan geopolitik. Ya, jadi setiap perang ataupun bentrokan dari dua negara atau lebih, bank sentral itu bakalan beli emas, teman-teman. Terus yang kedua, kepercayaan akan USD menurun. Ini biasanya saat krisis atau saat dolar itu sedang under value, teman-teman. Ya, atau biasanya saat ekonomi Amerika itu sedang pelan-pelan recovery, jadi mengalami penurunan. Ya, jadi rata-rata bank sentral melihat adanya under perform dari dolar, mereka akan backup dengan emas. Kayak gitu. Ya. Terus yang ketiga itu adalah resiko sistem keuangan global yang naik. Nah, ini biasanya bubble teman-teman atau crash. Ya, jadi kalau kalian tahu Black Swan event, ya terus crash, terus bubble ya, bubble di saham-saham besar di dunia seperti S&P, ya Nikkei ataupun Hang Seng, itu biasanya emas bakal jadi alternatif, teman-teman. Dan ini adalah mindset yang perlu teman-teman ya ketahui tentang bank sentral, ya. Bank sentral ini ya dia menggunakan time frame puluhan tahun teman-teman. Berarti ya dia ini adalah seorang trader jangka panjang kalau bahasa kitanya. Ya dia adalah swing trader. Mereka melihat harga emas ini secara garis besar teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan harga emas dari tahun ke tahun naik nggak? Ya. Ini adalah permainan mereka karena mereka tahu selama beberapa tahun ke depan harga emas itu cenderung naik dan mereka punya target teman-teman. Contoh lah kayak misal Bank Sentral punya target di 5.000, mereka bakal kejar target 5.000. Baik itu tahun ini ataupun tahun depan, yang penting targetnya itu ke 5.000 contohnya. Ya. Terus yang kedua itu adalah bank sentral itu bukan trader harian atau mingguan. Ya, yang artinya kalau teman-teman nanti dapat buy the dip ya dari pola bank sentral ini, teman-teman bisa tahan sampai berbulan-bulan. Ya, kalau teman-teman sanggup. Tapi kalau teman-teman baru-baru mencoba, saran dari saya 1 minggu aja dulu atau 2 minggu. Dan yang terakhir ini adalah fokus kepada ketahanan negara dia. Ya, jadi ini adalah pola yang sangat berbeda teman-teman. Jadi jangan anggap ya bahwa bank sentral itu adalah trader seperti kita yang cari cuan 100 pip, 300 pip, 1000 pips kayak gitu. Bukan. Mereka ini bermain jangka panjang teman-teman. Nah, ini adalah dampak aksi bank sentral ke harga gold teman-teman. Ya, yang pertama itu ya ketika bank sentral membeli emas itu akan mendorong tren jangka panjang atau menjual. Ya, terus adalah yang kedua itu mengurangi tekanan jual. Ya, yang ketiga dia akan membentuk support yang kuat. Nah, yang sering disalahpahami trader adalah efeknya itu tidak instan teman-teman. Ya, jarang terlihat di intraday chart dan terakhir bekerja pelan-pelan tapi konsisten. Dan biasanya kalau teman-teman trading ya untuk case kita kali ini biasanya nanti kita akan gunakan daily time frame atau 4 hour time frame teman-teman.
Kita akan gunakan time frame yang lebih besar dan kita juga akan pastinya ya menggunakan resiko tidak biasa kayak di intraday ataupun di scalping. Kalau di scalping kita gunakan resiko 30 atau 40%, ya tapi kalau kita trading dengan cara ini kita akan ya mendapatkan resiko lebih besar teman-teman. Tetapi ya tetap berpegang kepada moto kita risk to reward ya. Rewardnya pasti gede guys. At least 1/2-nya itu bisa ribuan pips. Ya, tetapi apakah teman-teman bisa tahan ya psikologinya untuk tidak taking profit atau bagaimana? Kayak gitu itu sih sebenarnya pertanyaan ya. Jadi ya ini adalah beberapa dampak ya bank sentral terhadap harga gold teman-teman ya. Dampak aksinya mau dia jual ataupun beli. Dan trennya itu jangka panjang, itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman. Dan ini adalah kesalahan trader pemula ya ketika dia ingin ya trading memanfaatkan pola-pola dari bank sentral ini. Ya, yang pertama itu mereka cari entry cepat dari berita. Keluar berita bank sentral, contoh lah yang paling sering teman-teman beli emas itu namanya Bullion Bank sama People Banks of China ya, atau punyanya bank sentralnya China teman-teman. Dua bank sentral itu paling sering beli emas. Ya kalau misalnya sudah keluar beritanya, rata-rata trader retail ini langsung entry buta. Contoh lah ya, marketnya itu sudah membentuk structure kayak gini, ya kan? Keluar berita di sini, mereka langsung entry di pucuk guys ya. Mereka tidak menunggu ya price membentuk swing low dulu baru mereka entry. Ujung-ujungnya apa? Mereka drawdown ke bawah seperti ini. Masalahnya apakah trader itu bisa tahan drawdownnya? Ya, kalau nggak bisa ya sudah pasti habis teman-teman. Tapi kalau bisa tahan drawdown ya dia harga bakal balik lagi ke atas. Tapi biasanya pun drawdown-nya ini bakalan gede ya. Jadi sedikit sih dari teman-teman bakalan bisa tahan drawdown-nya itu. Kayak gitu. Karena modal pasti terkikis guys. Yang kedua tidak sabar menunggu konfirmasi. Itu dia. Ketika harga naik, mereka tidak tunggu konfirmasi harga turun dulu membentuk double bottom baru harga lagi lanjut naik ke atas teman-teman. Mereka buru-buru entry buy, turun dikit entry buy, ujung-ujungnya kena drawdown ya. Dan yang terakhir salah ekspektasi ke efek bank sentral. Dan inilah yang perlu teman-teman luruskan ya, bahwa bank sentral itu bukan scalper. Ya, mereka tidak peduli dengan candle 5 menit atau bahkan candle 30 menit teman-teman ya. Yang mereka pedulikan itu adalah efek jangka panjangnya. Ya, efek jangka panjang teman-teman. Ya kalau misal teman-teman lihat candlenya merah kayak gini, tapi beritanya bank sentral lagi beli emas, ini pada akhirnya nanti dia bakal buat double bottom nembak lagi ke atas. Ya, karena target mereka tuh bukan 5 menit, 30 menit, hanya beberapa candle terus mereka out, nggak segampang itu. Ya, tidak segampang itu teman-teman. Dan ini adalah bukti ya kalau kita lihat di chart, bukti dari pergerakan dari bank sentral. Saya mau lihatin ke teman-teman pola-polanya. Nah, teman-teman ya, ini adalah pola dari pergerakan bank sentral ya di chart yang bisa kita implementasikan nanti ke tradingan kita. Biasanya teman-teman, bank sentral itu selalu membeli dalam jumlah yang banyak. Itu yang pertama yang wajib teman-teman ketahui. Bank sentral, bentar ya kita buat dulu catatannya. Bank sentral beli dalam jumlah yang banyak. Ya. Terus faktornya ya itu ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama adalah geopolitik ya. Di sini akan menciptakan yang namanya food ya, fear, uncertainty, and doubt. Terus yang kedua adanya krisis atau ancaman ekonomi ya. Dia beli emas tuh cuma dua hal ini teman-teman ya. Bank sentral tuh beli emas cuma dua hal ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di pergerakan harga emas sekarang dari 4 hour time frame, teman-teman bisa lihat di sini ya, polanya itu selalu sama, guys. Polanya itu selalu sama. Dia bakal buat pola seperti ini, teman-teman. Bentar ya. Dia akan buat pola seperti ini, sideways. Nanti akan sebentar ya, nanti akan keluar candle warna hijau ya, full candle seperti ini ya. Dia bakalan break sideways-nya ini. Bentar. Oke, kita gambar dulu. Dia akan break sideways-nya ini. Nah, ini adalah momentum dari bullish-nya. Ya, dan teman-teman bisa entry buy ya di area sini. Ya, ketika breakout-nya ini teman-teman bisa entry, nanti stop loss itu di bawah dari swing low-nya aja. Ya, contohnya mana, Bang? Contohnya ya langsung kita kasih ke teman-teman ya. Ini adalah contoh-contoh ketika bank sentral sudah mulai akumulasi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Ini adalah pola dari akumulasi. Ya, sideways itu ada maksudnya guys. Jadi kalau market sudah sideways di H4, kalian wajib siap-siap. Ya, itu aja sebenarnya. Ya, kalau sideways-nya itu di H4, kalian wajib siap-siap. Nanti ketika marketnya sudah buat engulfing seperti ini, ya kalian tinggal entry aja.
Dan ini bisa holdingnya lama teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa holding lama. Apalagi kayak ini ya. Ketika gapnya terbentuk, teman-teman bisa lihat apakah gap ini tercipta karena geopolitik atau tidak. Oh ternyata benar ya. Nicolas Maduro ditangkap bang. Ya berarti kan market global sedang berada ketidakpastian ya teman-teman ya. Berada di ketidakpastian. Dan ini menjadikan momentum untuk teman-teman bisa buy lagi. Ya, buy terus, buy terus. Dan pola bank sentral ini selalu sama. Mereka itu selalu buy teman-teman. Lebih banyak buy daripada sell. Karena apa? Karena ya tujuan mereka itu adalah stabilitas. Ya, mereka tahu ke depannya ini bakal banyak tantangan-tantangan seperti inflasi ataupun perang. Ya, mereka lebih main aman, teman-teman. Mereka itu bukan trader futures yang memiliki tujuan setiap hari profit itu enggak. Mereka pengen profitnya itu jangka panjang. Kayak gitu. Dan pola-polanya selalu sama, teman-teman. Sebelum harga rally, dia akan membentuk yang namanya sideway. Makanya ketika harga sideway terbentuk, teman-teman sudah bisa siap-siap gitu loh. Dan biasanya pun sideway ini terbentuk menuju berita penting teman-teman atau kejadian penting dari suatu negara misalnya. Ya contoh kayak di Amerika saat Jackson Hole Symposium, kalau di sini ya saat pemotongan suku bunga teman-teman. Ya jadi ketika market sedang merespon bahwa pemotongan suku bunga bakalan diteruskan, yang artinya kan dolar under value ya, dolarnya itu bakal melemah, maka bank sentral bakal beli terus teman-teman ke atas. Polanya ada teman-teman. Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa pola dari bank sentral ini ada dan polanya itu selalu sama. Dia bakal buat sideway tapi ujung-ujungnya breakout. Dan untuk lihatnya ya teman-teman bisa gunain di H4 atau daily time frame ya. Teman-teman bisa holding berhari-hari bahkan berminggu-minggu teman-teman seperti itu. Cukup jelas ya. Ini adalah pola dari bank sentral. Dan kejadian-kejadiannya selalu disertakan dengan dua hal ini. Yang pertama adalah geopolitik yang menciptakan fear, uncertainty, and doubt, teman-teman, ketidakpastian. Terus yang kedua saat ya Bank sentral melihat akan adanya krisis atau ancaman ekonomi dari suatu negara, khususnya juga Amerika sih. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Nah, itu adalah kesalahan trader pemula teman-teman dan bagaimana kita bisa melihat pola bank sentral saat membeli emas. Polanya cukup gampang, teman-teman tinggal cari aja sideway di H4, ya teman-teman tinggal tunggu breakout-nya, teman-teman tinggal entry saat breakout terjadi. Ya, teman-teman bisa gunain higher time frame to lower time frame, teman-teman bisa gunain breakout strategi, teman-teman bisa gunain impulsive candle strategi, fair value gap, apapun lah itu bebas ya. Yang namanya cara atau teknik itu kalian pasti punya cara kalian masing-masing. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah fondasi dari fundamentalnya. Supaya apa? Supaya entry buy atau entry sell yang kalian lakukan di pasar itu masuk akal, teman-teman. Ya, tidak entry berdasarkan tebak-tebak arah atau misalnya teman-teman gambling di pasar gitu loh. Karena apa? Karena kalau teman-teman tebak arah dan gambling di pasar, ujung-ujungnya pasti habis nggak? Ya kan? Oke, so kita sampailah ya di ujung pembahasan video kita kali ini ya, mengenai membaca ya emas dari kacamata bank sentral. Yang pertama itu ya, bank sentral adalah pelaku utama dari market teman-teman ya. Selain institusi besar dan juga trader-trader besar teman-teman ya, hedge fund ataupun fund manager, bank sentral menjadi pelaku ya atau pembeli besar di market. Yang kedua ya, emas adalah aset yang strategis, bukan aset spekulasi. Makanya kalau kita lihat harga emas itu selalu naik dari tahun ke tahun, teman-teman. Dan yang paling penting ya, seorang trader itu wajib memiliki yang namanya kesabaran. Kalau teman-teman sabar ya menunggu pola, teman-teman sabar melihat sentimen, teman-teman sabar melihat price in di market, teman-teman akan mendapatkan keuntungan dalam jangka yang panjang. Ya, saya harap apa yang kita sampaikan ini ya teman-teman bisa dapatkan informasi dan edukasi dari video ini. Dan untuk teman-teman yang mau masuk komunitas kita langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan broker rekomendasi kita juga kita sertakan di deskripsi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman yang lain yang masih mencari edukasi seputar trading gold dan juga fundamental. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys in the next video. Bye-bye.